Modiar sudah jatuh tertimpa tangga, lalu Edi Mulyadi dikencingi curu pula. Di artikel sebelumnya, penulis pernah mengatakan cukup banyak orang yang berusaha menggagalkan rencana pemindahan ibu kota negara (IKN). Tujuannya yang terlihat selama ini sih ada dua. Pertama, kepentingan mereka terganggu. Seperti kalau demo tidak akan terlalu disorot oleh media lagi. Karena yang ada di benak kelompok sebelah senang lihat orang nomor satu di Indonesia itu susah, dan susah lihat Jokowi senang. Jelas, walaupun melibatkan orang banyak, nama Jokowi lah yang paling disorot terkait pemindahan IKN tersebut. Ia akan dikenang sepanjang sejarah sebagai presiden yang berhasil memindahkan ibu kota. Presiden yang berhasil memindahkan ibu kota negara yang sebelumnya pernah dicita-citakan oleh Bung Karno. Ini yang mereka tidak suka. Selama ini sudah cukup banyak keberhasilan Presiden Jokowi yang membuat hati mereka tersakiti. Mulai dari berhasil mengalahkan Prabowo 2 kali, hingga berhasil membangun infrastruktur secara besar-besaran di seluruh wilayah Indonesia. Di samping itu, yang tidak kalah bikin benci pasukan Gadrun adalah kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah sangat tinggi, yakni mencapai angka 70,7% hasil survei SMRC. Dan berdasarkan hasil survei Vox Populi Research Center lebih tinggi lagi, yakni mencapai angka 80,3%. Yang ini tidak lepas dari kemampuan pemerintah mengendalikan pandemi, yang dunia juga mengakuinya. Kemudian jangan lupa, Indonesia bakal punya panggung dunia pada 2022 ini dan 2023 mendatang. Pada 2022 Indonesia akan menjadi tuan rumah G20 dan pada 2023 Indonesia akan menjadi ketua ASEAN. Hal ini tentu secara tidak langsung berdampak positif pada kepuasan masyarakat terhadap kinerja presiden. Siapa sih yang tidak bangga Indonesia semakin diakui dunia? Kecuali pasukan nasi bungkus. Hahaha. Sebenarnya tidak setuju dengan kebijakan pemerintah sah-sah saja alias tidak ada yang melarang. Sah-sah saja alias tidak ada yang melarang. Termasuk tidak setuju dengan rencana pemindahan ibu kota negara. Tapi tetap dengan cara SIP, santun, integritas, dan profesional. Bisa dengan jalan menempuh jalur hukum atau melalui lobi dan negosiasi. Kalau membabi buta melakukan ujaran kebencian menyerang IKN tersebut, siap-siap bukannya tujuan yang tercapai, tapi malah dapat bala 6. Pemain domino atau gipel pasti paham banget bagaimana rasanya dapat bala 6 ini. Hahaha. Sudah ada contoh kok. Orang yang membabi buta menyerang rencana pemindahan ibu kota negara hingga akhirnya dapat bala 6 tersebut. Dia adalah Edi Mulyadi. Si Edi ini awalnya menggelar konferensi pers terkait ketidaksetujuannya ibu kota negara mau dipindahkan. Tapi ia malah ngelantur ngidul di hadapan para wartawan hingga menyeret beberapa pihak segala. Seperti tanpa bersalah. Kalimantan dikatakannya tempat jin buang anak. Dan Prabowo disebutnya macan jadi mengeong. Tidak pelak. Pernyataan gak berakhlak Edi itu langsung menuai kecaman dari warga Kalimantan dan memicu emosi kader Gerindra.
Karena meskipun Prabowo tidak pernah menang di Pilpres, tapi tetap saja dia punya pendukung yang militan, yakni kader Gerindra. Lalu apa yang terjadi pada Edi berikutnya? Sudah jatuh tertimpa tangga dan mukanya dikencingi coro pula. Pertama, ia dilaporkan ke polisi secara bertubi-tubi. Salah satu pelapornya adalah pemuda lintas agama Kaltim. Setelah itu, Forum Dayak Bersatu FDB mendesak polisi agar segera menangkap si Edi ini. Dalam waktu cepat, pihak kepolisian wajib menangkap Edi Mulyadi untuk meredam kemarahan rakyat Kaltim, Kalimantan Timur, bahkan Kalimantan umumnya, ujar Ketua FDB Deki Samuel. Yang turut melaporkan Edi ke polisi lainnya adalah Majelis Adat Dayak Nasional, yang nutbin organisasi tertinggi masyarakat Dayak di Kalimantan. Di samping itu, juga muncul desakan dilakukan sidang adat di Kaltim terhadap Edi tersebut. Cadas, ini yang sebenarnya disebut dengan jangan pernah membangunkan harimau yang sedang tidur. Karena kalau itu dilakukan, siap-siap rasakan sendiri akibatnya. Kedua, seperti tidak mau ketinggalan, Gerindra yang diwakili oleh Ketua Gerindra Sulut, Koni Lolita Rumondor, juga melaporkan Edi tersebut ke polisi. Kader partai berlambang burung Garuda itu menganggap Edi telah melakukan ujaran kebencian terhadap ketua umum sekaligus ikon partai mereka, Prabowo. Ketiga, ini yang paling menyakitkan hati Edi sebenarnya. PKS tidak mengakuinya sebagai kader. Hahaha. Sebagaimana kita ketahui bahwa Edi ini pernah jadi caleg PKS pada Pileg 2019 silam, Dapil Jakarta 3. Tapi karena perolehan suaranya sedikit, kalah sama kader PKS lainnya Adang Darat Jatun, ia akhirnya gagak masuk parlemen. Dan si kadrun Edi ini bisa dibilang ulama digoreng dadakan 35 ribuan. Karena awalnya berprofesi sebagai wartawan, tiba-tiba diangkat jadi sekjen GNPF Ulama. PKS sih senang-senang saja Edi menyerang rencana pemindahan ibu kota negara tersebut. Pasalnya partai yang dipimpin oleh Ahmad Saihu itu juga tidak setuju IKN pindah ke Pulau Kalimantan. Tapi karena pernyataannya tersebut sudah dianggap merugikan PKS, maka doi auto tidak dianggap. Jubir partai dakwah itu, Ahmad Mabruri, langsung angkat bicara dengan mengatakan Edi sudah tidak aktif lagi di struktur PKS setelah kalah di pemilu 2019 lalu. Sehingga apapun pernyataannya tidak ada hubungannya sama sekali dengan PKS. Memang posisi PKS agak terancam terkait statement Edi ini, karena bisa-bisa tidak dapat suara di Kalimantan pada pemilu 2024 mendatang. Itulah kenapa mereka segera melakukan klarifikasi. Lantas, kalau tidak lagi jadi kader PKS, Edi akan jadi apa? Ada dua kemungkinan. Pertama, jadi pesakitan, masuk penjara. Kedua, jadi musuh masyarakat Dayak Kalimantan. Atau bisa saja kedua-duanya.